Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan menuju ke suatu tempat yang mana lokasinya berada di lereng gunung berapi. Tempat yang akan kami kunjungi dan kami datangi ini merupakan sebuah kampung terkutuk yang ada di tengah hutan, jarang ada yang tahu. Bahkan kampung ini tak tertulis atau tak tercetak di dalam peta, bahkan di dalam Google Map pun juga tak ada. Untuk bisa mencapai ke lokasi kampung terkutuk yang ada di tengah hutan di lereng gunung berapi, kita harus melewati area perkebunan tebu yang jalannya seperti ini, penuh kerikil, pasir serta bebatuan. Jadi harap waspada bila melewati jalan ini. Lokasi kampung terkutuk ini sangat jauh dari perkampungan masyarakat yang ada saat ini, sehingga kita kalau ke sana itu menguras energi dan memakan banyak waktu. Meskipun demikian, kami akan langsung menuju ke kampung tersebut karena kami secara pribadi juga penasaran kenapa kampung itu disebut kampung terkutuk. Mungkin kalian juga penasaran kan? Jika kalian ingin mendatangi langsung ke lokasinya, kami harap kalian membawa atau mengajak warga untuk menuju ke sana. Namun sayangnya banyak warga yang tidak tahu area lokasi tersebut. Jadi harus pilih-pilih warga yang mana yang tahu keberadaan lokasi kampung terkutuk. Sebenarnya banyak warga yang tahu tentang keberadaan lokasi tersebut, namun kebanyakan mereka merahasiakan, bahkan menutupinya. Mungkin ada sesuatu yang ganjil mengenai kampung tersebut. Melihat sikap dan ekspresi masyarakat saat kami tanyai tentang lokasi keberadaan kampung tersebut yang seakan-akan ditutupi dan dirahasiakan, maka penasaran kami sangatlah besar mengenai hal tentang kampung terkutuk. Mungkin masyarakat dengan sengaja ingin menghapus kenangan serta memori yang ada di dalam ingatan mereka mengenai kampung tersebut, sehingga mereka enggan menceritakan lebih jauh dan lebih dalam tentang kampung terkutuk itu. Namun setelah mendapatkan informasi yang sudah kami dapatkan, akhirnya kami ingin membuktikan secara langsung serta mendokumentasikan agar kalian tahu keberadaan lokasi kampung tersebut. Jadi kami harapkan kepada kalian tetap ikuti perjalanan kami di dalam video ini agar kalian tahu rute-rute mana yang harus kalian lalui bila ingin mendatangi sendiri. Sedangkan medan yang kita lalui ini tak hanya dataran rendah, namun juga area perbukitan. Jadi kita perlu keluar masuk hutan, yang terutama kita melalui area ladang tebu. Yang kedua kita memasuki area perkebunan karet, dan yang terakhir di hutan jati. Menurut cerita masyarakat, kampung tersebut dulunya merupakan kampung Gemah Ripah Lojinawi serta Guyub Rukun dan Santosa. Namun kenyataannya mereka terkena imbas dari erupsi gunung berapi sehingga kampung mereka terkubur.
Walaupun demikian, namun kampung tersebut konon dihuni mbak-mbak cantik yang ayu, kinclong, moblong-moblong. Jadi makanya membuat kami semakin penasaran akan kampung tersebut. Nah, setelah melewati area perkebunan tebu, akhirnya kita sudah memasuki medan kedua, yaitu berupa area perkebunan karet, yang mana di sini pun tampak sepi sekali, tak ada orang yang berlalu lalang. Meskipun tak ada orang di dalam hutan kebun karet ini, namun ada jejak-jejak kendaraan mereka yang masih baru di area ini. Mungkin mereka tadi malam sedang bekerja menyadap getah karet. Para pekerja pencari atau penyadap getah karet ini biasanya bekerja mulai dari jam 11 malam hingga jam 3 dini hari. Jadi saat ini memang sangatlah sepi. Beberapa saat lagi kita akan memasuki area hutan jati, yang mana lokasi hutan jati ini tak jauh dari kampung terkutuk yang diceritakan masyarakat. Medan jalan yang ada di kawasan hutan jati ini sebenarnya merupakan aliran lahar gunung berapi. Jadi kalian bila datang ke kampung terkutuk ini hendaklah sebelum atau sesudah hujan deras. Kuatirnya kalian terjebak maksudnya ya oleh banjir lahar dingin. Kontur tanah jalan ini penuh dengan bebatuan, kerikil, serta pasir, sehingga sangat mengkhawatirkan apabila kalian tergelincir dan kurang waspada bila melalui jalan ini. Jadi hendaklah kendaraan kalian bukanlah kendaraan metik. Jalur lahar dingin dari gunung berapi ini dimanfaatkan beberapa orang untuk menuju ke area perkebunan tebu maupun perkebunan karet, bahkan di area hutan jati, demi mengangkut hasil-hasil pertanian maupun perkebunan. Setelah melewati lorong jalur lahar dingin gunung berapi, akhirnya kita sudah sampai di kawasan hutan jati, yang mana vegetasi alam di sini kebanyakan hutan jati. Selanjutnya kita mencari jalan setapak, yang mana jalan setapak itu merupakan jalan menuju ke area kampung terkutuk. Jadi inilah jalan yang bisa menuju ke area gapura pintu masuk kampung terkutuk. Sebelum memasuki area kampung terkutuk, kita sudah dihadapkan oleh makam dari para penduduk kampung tersebut. Dan memang kampung ini sudah lama tak dihuni dan tak ditinggali. Bahkan area makam ini juga penuh dengan semak belukar dan tanaman-tanaman liar. Di bawah pohon besar itu merupakan gapura pintu masuk menuju kampung terkutuk yang ditumbuhi oleh semak belukar dan ilalang-ilalang yang panjang. Jadi kita harus waspada dan hati-hati, khawatirnya ada ular yang berkamuflase. Di area makam ini juga ada buah-buahan liar yang warnanya merah merona. Mungkin kalian ada yang tahu nama buah tersebut dan apakah ini bisa dimakan atau tidak? Silakan tulis komentar di bawah video ini. Setelah melihat pohon beringin yang cukup besar ini, langkah kami percepat untuk mendekati pohon tersebut, yang mana di situ merupakan gapura pintu masuk menuju kampung terkutuk.
Setelah melewati area kuburan penduduk kampung, kita sudah berada di bawah pohon beringin ini. Dan konon katanya di dalam pohon beringin ini ada bangunan fisik berupa gapura. Mari kita lihatkan sama-sama. Coba perhatikan mata kalian baik-baik, bahwa di depan mata kalian ini merupakan sebuah tembok yang cukup besar. Namun kalian pasti tidak mengetahui, maka dari itu kami perlihatkan dari bilik sisi lain pohon beringin ini, yang mana sudah jelas ada bangunannya. Dari sini kalian sudah bisa melihat bangunan fisik tersebut yang berupa gapura yang tertutupi oleh akar-akar dari pohon beringin ini yang cukup besar. Gapura pintu masuk kampung terkutuk ini sebenarnya cukup megah dan gagah, namun sayangnya tertutupi oleh akar pohon sehingga kesannya sangat mengerikan dan seram. Oleh karena itu kita berkeliling dulu melihat sisi sudut belakang dari gapura tersebut. Selanjutnya di sisi belakang gapura pintu masuk kampung terkutuk ini memiliki keunikan tersendiri, yang mana di bagian belakang gapura pintu masuk terdapat sebuah tulisan yang sulit dibaca namun mudah diingat, yaitu ada aksara Jawa. Coba perhatikan mata kalian, namun tak jelas nampaknya. Kalian perlu mendekatinya. Sebagian besar kalimat aksara Jawa tersebut tak bisa terbaca karena tertutup oleh akar pepohonan yang berusia ratusan tahun. Dan jika kalian ingin masuk di kampung Dedemit ini, kalian bisa menerobos di sela-sela akar pohon. Namun ada pula dengan cara lain, yaitu dengan cara klinik. Dengan melewati anak tangga ini, kalian akan menuju tempat ritual. Tampak di depan mata ini merupakan tempat orang-orang spiritual, dukun atau supranatural melakukan ritual semedi, bertapa dan bersila untuk bisa memasuki kampung goib yang ada di kampung Dedemit. Jadi di malam-malam tertentu maksudnya ya, mereka melakukan ritual di tempat ini dengan membakar dupa. Bagi kalian-kalian yang memiliki indera ke-6, indera ke-7, indera ke-10, indigo, indihome atau indomie, silakan kalian rasakan atau kalian lihat, tulis di bawah komentar video ini. Setelah kita memasuki gapura pintu masuk ke kampung Dedemit ini, kita menjumpai sebuah pondasi gedung bangunan peninggalan zaman dahulu. Yang tersisa hanyalah pondasinya saja. Mungkin ada yang tahu fungsi dari gedung ini. Yang jelas bangunan ini tampaknya seperti ruangan mesin zaman dahulu. Menurut informasi yang kami dapat dari bapake tukang ngarit rumput untuk pakan ternak, bahwa bangunan ini memang dulunya adalah ruangan mesin genset dan pompa air, yang mana untuk menyinari kampung terkutuk di saat malam hari zaman dahulu menggunakan mesin diesel atau genset. Dan di sini juga ada sistem irigasi, di mana zaman dahulu untuk kebutuhan air bersih dan air minum bagi penduduk kampung terkutuk itu menggunakan air PDAM yang disalurkan melalui ruangan genset ataupun ruangan pompa air. Selanjutnya kita akan mengelilingi dari gedung bekas pompa air serta mesin genset ini, yang mana di sini dulu sangat
vital bagi penduduk Kampung Terkutuk karena merupakan sumber energi listrik maupun sumber kebutuhan air bersih. Tampak di depan mata kita ini banyak sekali tiang-tiang penyangga dari pipa-pipa besi penyalur air bersih kepada masyarakat, yang mana tinggi dari tiang-tiang ini kurang lebih 2 meter hingga 2,5 meter, dan lokasi gedung ini lebih tinggi dari tanah-tanah sekitarnya. Tak hanya menggunakan sistem pompa dari mesin-mesin zaman dahulu untuk mengalirkan air bagi penduduk Kampung Terkutuk ini menggunakan sistem gratifikasi bumi atau gravitasi ya maksudnya ya, agar lebih efisien dalam menyalurkan air-air kepada penduduk kampung. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasuki area gedung tempat mesin zaman dahulu dan PDAM zaman dahulu, yang mana tiang-tiang ini juga banyak ditumbuhi rerumputan. Lokasi gedung tempat mesin dan PDAM zaman dahulu ini juga tak jauh dari gapura pintu masuk Kampung Terkutuk, dan tampak di sana itulah pohon beringin tadi ya. Selanjutnya kita akan mencoba naik ke atas, yang mana di bagian atas ini merupakan ruangan inti dari gedung bekas ruangan mesin dan pompa air zaman dahulu, dan tampak pula pondasi-pondasi mesin-mesinnya. Saat kita tadi menaiki menuju ruangan tengah gedung ini, kami ada sesuatu hal yang menarik bagi kami, yang mana tampak di depan mata ini merupakan sebuah tiang penyangga dari kayu, mungkinkah ini kusen, serta di sini ada sutra emas, yang mana sutra ini dulunya digunakan sebagai jimat. Mungkin para supranatural, spiritual maupun dukun pada tahu ya fungsinya. Namun bukan ranah kami dalam hal klinik atau perdukunan, jadi kami nggak berani mengambilnya karena takut terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan bagi kami. Dan memang ini benar-benar berada tak jauh dari gapura pintu masuk. Gapura pintu masuk tadi tepat di hadapan kita ini, yaitu sebuah pohon beringin yang cukup besar dan jaraknya hanya beberapa meter dari lokasi gapura pintu masuk dengan ruangan mesin ini. Selanjutnya kita beralih di gedung lain, yang mana gedung di hadapan kita ini merupakan gedung pertemuan, dan di depan mata ini ada bekas botol-botol tempat minuman air dari langit, yaitu minuman bintang. Gedung ini dulu juga digunakan untuk sarana olahraga maupun untuk acara-acara tertentu maupun acara pertemuan, namun kondisinya sama, yaitu tanpa atap dan banyak pintu-pintu dan kusen-kusen jendela yang hilang. Berdekatan dengan bilik yang ada di depan mata kita ini ada sebuah anak tangga yang menuju ke atas, kemungkinan ada loteng. Nah, seperti inilah anak tangga menuju lantai atas, yang di atasnya pun juga tak ada apa-apa. Kemungkinan dulu lantai atas menggunakan papan-papan kayu yang kini lapuk ditelan zaman. Bangunan gedung ini cukup menampung 1000 orang. Mungkin penduduk kampung zaman dahulu ini lebih dari 1000 orang karena luas gedung ini cukup besar dan megah. Seluruh bangunan gedung ini tanpa atap, kemungkinan atap zaman dahulu itu jebol
akibat terlempar atau tertimbun oleh batuan-batuan vulkanik dari gunung berapi yang berat serta membara. Nah, di belakang gedung ini merupakan mungkin ruangan ganti atau ruangan persiapan acara-acara tertentu kala itu sebelum terjadinya letusan gunung berapi yang kini ditumbuhi rerumputan serta semak belukar. Bahkan tembok-temboknya sudah ditumbuhi tanaman-tanaman yang menjalar hingga tumbuh besar. Sayang seribu sayang, bangunan yang masih bagus sekitar 20% ini dibiarkan saja. Seandainya dimanfaatkan sebagai tempat karaoke atau tempat-tempat lain pasti menambah cuan. Sebelah utara dari gedung ini juga tampak ada sebuah bangunan yang mana atap serta temboknya jebol, dan memang betul-betul bangunan-bangunan di area kampung terkutuk ini terkena imbas dari erupsi gunung berapi. Bangunan yang tampak di depan mata kita ini merupakan pusat kesehatan masyarakat kampung terkutuk, yang mana bangunan tersebut tempat mantri kesehatan sedang bekerja. Berjarak 200 meter dari gedung kesehatan tempat mantri ada pula tempat sekolah dasar yang hanya dihuni 3 kelas saja. Mungkin dari penonton video ini di sekolahan kalian ada nggak sekolah yang hanya diisi 3 kelas? Padahal jenjang pendidikan sekolah dasar hanya 6 tahun. Mungkin biasanya dan umumnya sekolahan-sekolahan dasar itu kelas 1 hingga kelas 6. Namun di sini malah kelas 1 hingga kelas 3. Sedangkan kelas 4 dan kelas 6 apakah saat shift sore? Tampak seperti gedung-gedung yang lainnya, bangunan sekolahan ini kosong melompong, bahkan atapnya juga jebol. Memang betul-betul kampung terkutuk ini tertimbun lahar gunung berapi. Selanjutnya kita akan mengelilingi sekolahan dasar yang ada di dalam hutan ini di area kampung terkutuk ini. Namun ada 2 pintu yang tertutup dan tidak ada isinya sama sekali. Beberapa tanaman liar sudah mulai tumbuh di area dalam kelas bangunan sekolahan dasar ini. Sayang sekali ya, padahal mungkin ada keceriaan di saat masa lalu sebelum terjadinya erupsi gunung berapi. Lanjut, kita akan melihat-lihat bagian samping dan belakang dari gedung sekolahan dasar ini. Dan ternyata di bangunan belakang ini merupakan toilet anak-anak waktu sekolah. Dan kemanakah ruangan guru yang biasanya ada di setiap sekolahan? Sebenarnya semua fasilitas dan sarana prasarana di kampung terkutuk ini cukup memadai. Namun kenapa banyak orang-orang yang menghilang dalam semalam? Setelah kita melihat-lihat gedung-gedung serta bangunan-bangunan yang ada di kampung terkutuk ini, selanjutnya kita akan melihat rumah-rumah penduduk kampung terkutuk ini yang lokasinya ada 2 di sisi kiri dan di sisi kanan. Namun kali ini kita akan mencoba melihat dari dekat bagian sisi kiri. Namun sayangnya terlihat dari jauh ini rumah-rumah penduduk kampung terkutuk ini juga sama sekali tak ada atapnya. Area rumah penduduk kampung terkutuk ini memang lebih dekat dari pusat semburan gunung berapi sehingga tampak lebih parah, karena sekarang ini sudah banyak ditumbuhi ilalang-ilalang, rerumputan serta tanaman-tanaman liar. Dan tampak ini bagian muka dari rumah-rumah kampung.
Kejadian saat erupsi gunung berapi meletus, banyak penduduk kampung yang sedang terlelap dalam mimpi-mimpi indah namun terkubur oleh bara api batuan vulkanik gunung berapi. Kejadian alam yang tak terduga ini sangat tidak diprediksi oleh penduduk kampung ini, sehingga mereka banyak yang kehilangan nyawa dan tak ada yang mengevakuasi diri karena mereka sedang tertidur terlelap. Tak hanya kehilangan nyawa, namun harta benda pun ikut hilang karena terbakar serta tertimbun oleh erupsi bara api gunung berapi. Selanjutnya kita menuju ke sisi bagian kanan dari ruas rumah penduduk yang ada di kanan jalan, dan ini pula banyak sekali rumah-rumah penduduk tanpa atap dan tanpa pintu karena sudah hancur lebur terkena batuan-batuan vulkanik. Kampung terkutuk ini sudah menjadi kampung mati selama puluhan tahun dan kini tak ada yang menghuninya. Namun siapa sangka di balik rumah-rumah ini dan semak-semak belukar ini, kampung ini sekarang dihuni makhluk halus. Bagi penonton yang memiliki indera ke-6, indera ke-7, indera ke-10, indigo, indihome atau indomie, coba kalian lihat secara mata batin apa saja yang kalian lihat di area seputaran kampung terkutuk ini. Rerumputan yang tingginya mencapai 2 meter hingga 3 meter ini menutupi bagian-bagian bangunan-bangunan rumah yang ada di kampung terkutuk ini, sehingga banyak sekali yang tak terlihat oleh mata. Nah, di ujung sana pun juga ada bangunan rumah-rumah penduduk. Jadi kami ini akan mendekati lokasi rumah penduduk yang paling belakang tersebut. Mungkin ada apa saja yang bisa kami lihat dan kami tontonkan kepada kalian. Bagi kalian-kalian yang ingin datang ke sini, harap hati-hati di area rerumputan ini. Kuatirnya ada ular-ular yang berkamuflase menyerupai daun dan ranting dari rerumputan ini. Untungnya ada teman kita yang pemberani ingin menyapu ranjau di area bagian depan, sehingga teman kami ini lebih mendahului kami untuk mengamankan jalan kami. Sama halnya di gedung-gedung dan rumah-rumah penduduk yang di sebelah kiri tadi, rumah-rumah bagian belakang ini pun juga tanpa atap dan juga tanpa daun pintu yang mereka ini dulunya jebol. Meski atap-atap rumah penduduk kampung serta gedung-gedung yang ada di kampung terkutuk ini terbuat dari seng, namun bahan tersebut meleleh akibat bara api yang ditimbulkan oleh batuan-batuan yang membara dari vulkanik gunung berapi saat meletus. Dan inilah serpian-serpian batu bata yang terpental saat terjadi letusan gunung berapi, dan jarak antara reruntuhan ini sama bangunan ini kurang lebih beberapa meter. Selanjutnya kami akan melihat dari bagian belakang bangunan rumah-rumah penduduk kampung terkutuk ini, yang mana ada sesuatu hal yang ingin kami cari. Saat kami mencoba menelusuri bagian rumah di depan mata ini, dan di sini kami mulai terdengar suara-suara aneh. Mungkin kalian mendengarkan suara-suara tersebut dari mana asalnya. Meskipun diselimuti rasa merinding dan bulu kuduk berdiri serta bulu jembut ikut berdiri,
namun kami tetap mencoba untuk melihat situasi yang ada di bagian belakang dari rumah-rumah penduduk Kampung Terkutuk. Menurut informasi yang kami dapat, di area belakang dari rumah-rumah penduduk Kampung Terkutuk ini dihuni ular yang cukup besar, tanpa kaki, tanpa tangan, hanya ada kepala, badan, serta ekornya. Jadi kalian harap waspada dan hati-hati, dan harus memiliki iman yang kuat serta mental yang kuat apabila mengunjungi Kampung Terkutuk yang ada di tengah hutan di lereng gunung berapi ini, terutama di bagian pohon beringin yang cukup besar ini. Jadi saran kami, kalian kalau datang ke Kampung Terkutuk ini janganlah sendirian, namun ajaklah teman dan beberapa warga yang tahu lokasi tempat Kampung Terkutuk ini demi keamanan dan keselamatan kalian. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.